Siapkan hatiku dengan firman-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu di jemaat-Mu. Siapkan Tuhan firman firman-Mu Tuhan, tiada dahulu sekarang selama-lamanya firman-Mu Tuhan penolong ku siapkan hatiku firman. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi, mulai dari awal. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Menyembah masuk hadirat-Mu ya Allah saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat saat ku siapkan hatiku Tuhan firman-Mu firman-Mu Tuhan hidup tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Kepada pengkhotbah kami persilakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan boleh menolong dan memberikan kami kekuatan sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan terlebih pada malam hari ini diberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar dimampukan oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, dan serta kami melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kami sekalian, kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Shalom. 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 Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya secara khusus untuk para pengurus yang mengambil bagian dalam grup ini, yaitu Nias Youth Generation. Sekali lagi saya berterima kasih telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk sharing bersama dan membagikan pengalaman-pengalaman yang selama saya masih ada di dunia ini. Untuk itu saya menyampaikan sharing bersama bagi kita. Silakan kita membuka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang kedua. Kalau ada Alkitab silakan buka, tapi kalau ada Al-HP ya, Alkitab HP ya, silakan dibuka. Tidak membatasi saudara-saudara untuk boleh membuka HP, tapi dengan syarat kita benar-benar membuka Alkitab. Jika Bapak Ibu sudah membukanya, atau teman-teman, saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan biar saya akan membacakan bagi kita. Kali lagi, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Dua ayat saja saya akan sharingkan untuk kita bersama, yang berbunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-teman, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, sesuai tema yang sudah saya sampaikan 1 minggu yang lalu, bahwa saya akan sharing bersama bagaimana kita tahu bahwa sumber dan dasar hidup kita. Sekali lagi, kita harus perlu tahu bahwa sumber dan dasar hidup kita. Sebelum saya jauh menyampaikan akan sharing saya bersama, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tapi saat ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Lase, yang sudah terterang di layar HP saudara-saudara, teman-teman sekalian. Saya tinggal di Jakarta Timur dan pelayanan di GKIN Pelita Dunia Cibubur, terletak di Cibubur. Saya sudah berkeluarga, kalau nggak salah istri saya sudah ikut. Ya, sudah ikut ya. Itu namanya di sini Nias ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak diubah ya. Tapi nanti saya sampaikan harus diubah itu supaya dikenal teman-teman yang sudah ibadah. Oke. Sejauh di situ saja perkenalkan nama saya, dan kurang lebih
mohon dimaafkan jika ada salah dan kekurangan. Kalau nanti kita saling berbagi pengalaman dalam pelayanan, silakan kontak ke pribadi. Tapi kalau bisa juga, bisa melalui grup. Kita juga terlibat dalam pelayanan yang juga gereja kita yang sudah dalam beberapa atau masa COVID ini di mana-mana kita melayani dengan tim yang ada. Baik, sesuai pembacaan kita malam hari ini, kita langsung saja masuk kepada perenungan kita, yaitu Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini dituliskan atau Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose. Sekali lagi, surat ini disampaikan kepada jemaat di Kolose. Surat ini tidak ditujukan kepada para pendeta. Surat ini tidak ditujukan kepada pribadi. Surat ini tidak ditujukan kepada pribadi Anda yang mendengarkan malam hari ini. Tetapi surat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Maka kalau saya mengubah, surat ini disampaikan kepada anak-anak Nias, youth generation. Amin. Malam hari ini saya akan sampaikan bagi kita bahwa mengapa Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, karena ada banyak ajaran-ajaran yang menimpan yang akan menyesatkan orang-orang atau jemaat-jemaat di Kolose. Untuk itu mengingatkan kembali atau Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Kolose supaya mereka tetap ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bagaimana jemaat yang ada di Kolose supaya tidak terpengaruh dengan filsafat-filsafat duniawi. Ya, tidak kembali kepada dunia mereka. Tapi Paulus mengingatkan akan kehidupan mereka bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit bercerita, zaman saya SD, waktu saya di kampung, saya memang sudah lahir dari Kristen. Dari keluarga Kristen. Betul, saya mengakui bahwa saya Kristen. Tapi saya juga mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya juga belum mengenal. Nah, dua kata yang berbeda, mengenal dan kenal. Maka bagi saya, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan atau masuk kepada sekolah teologi, saya hanya tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi saya belum mengenal sama sekali. Dan saya juga merasa bahwa di daerah kita, secara khusus di Pulau Nias, mayoritas memang orang Kristen. Saya tahu betul itu. Tapi dengan berkembangan zaman teknologi dan zaman digital yang sudah sampai saat ini, apa yang terjadi? Yaitu banyak teman-teman kaum M. Ya, kalau teman-teman sudah tahu singkatan ini, silakan dimengerti. Kenapa mereka sudah masuk ke sana? Ya, agar ada orang-orang yang juga dalam ajaran-ajaran yang memang membuat kehidupan kita kacau balau. Maka pada tahun 2005, ya, kalau nggak salah ya 2005 ya, ada gempa bumi ya.
Ya. Durudan nalawa bakhodayan do. Ya, jadi ada gempa bumi. Akhirnya di mana-mana di situ ada tempat mereka. Dalam tanda kutip mereka so gosalira pada nada. Nah, bakho dalawa gosalira. Nah, tapi kita lihat realita yang sekarang. Yang di Pulau Nias. Secara khusus ini. Bahkan di daerah-daerah dimanapun ya. Nah, pernah juga saya mengalami hal yang sama. Maka dengan itu, pengalaman saya ini jangan sampai kita hanya mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita juga harus terus mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang poin pentingnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman yang saya kasihi, bagaimana dengan kita secara khusus bagi kita anak-anak Nias ya, bahwa saya senang sekali dengan adanya grup ini. Ya, kita saling mengingatkan satu sama lain, ya. Tapi bukan dalam arti juga kita kalau sudah hidupnya enak tapi udah sempurna, enggak juga. Saya pun juga merindukan yang namanya diingatkan kembali, bangkit kembali semangatnya. Akan tetapi saya senang sekali dengan grup ini. Saya hanya memberikan kehormatan kepada para pengurus bahwa memang kalian berani untuk memulai. Kalian berani untuk memulai grup ini. Akan tetapi apa yang perlu saya sampaikan bahwa Paulus mengingatkan akan jemaat di Kolose agar mereka tetap menerima Kristus Yesus. Menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan mereka itu membuktikan bahwa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sekali lagi, menerima Yesus adalah mengakui bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semua yang sudah ada di dalam diri kita, penyembahan berhala, tidak akan mengganggu kita. Maka Tuhan mengatakan atau Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, kamu atau karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti tidak ada lagi yang memang mengganggu setiap kehidupan kita. Tetaplah hidupmu di dalam Dia. Tetap di dalam Dia ini walaupun godaan, rintangan, dan tantangan yang kita hadapi, mari kita bersama-sama berserah kepada sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa sumber kehidupan kita adalah pribadinya satu-satunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dalam ayat-ayat yang berikutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dalam ayat 7 mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maksudnya adalah kalau kita sudah menempatkan diri kita dan tahu sumber kehidupan kita bahwa hanya di dalam Yesus, maka terbuktilah kebaikan kita. Maka terbuktilah apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terbuktilah bahwa Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Baik dalam pikiran, perkataan, tingkah laku, maupun dalam segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Maka tetapi kalau misalnya kita tidak menerima Yesus secara pribadi, berarti hidupnya masih melakukan yang senonoh di hadapan Tuhan. Saya yakin itu. Tapi apakah memang kita sudah ada di dalam Tuhan?
kita tidak melakukan kejahatan. Enggak juga. Justru banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Bukan karena kita ada di dalam Tuhan, tapi kita nggak ada tantangan. Oh, justru banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi melewati semua liku-liku itu, pasti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya dengan itu. Maka saya lebih respect dengan orang-orang yang sudah mengenal Yesus, mengenal Tuhan secara pribadi, tapi walaupun banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Silakan saja. Tapi akan tetapi dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada rencana-rencangan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang disampaikan? Yaitu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh di dalam iman. Ya, kalau kita melihat dari pengertian iman ini dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, artinya hidup di dalam iman, bertambah teguh di dalam iman, sekalipun godaan yang kita hadapi mengacaukan kehidupan kita, mari kita bersama-sama melawan dengan kekuatan. Dan itu akan menunjukkan peperangan roh yang akan kita lakukan di dalamnya. Peperangan roh adalah jangan sampai duniawi ini akan mengalahkan kita, tetapi berkat-berkat atau iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah putus. Itulah yang penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertambah teguh di dalam iman. Artinya ada kekokohan di dalam Yesus Kristus. Ada kekokohan yang senantiasa kita bangun di atasnya. Bukankah firman Tuhan juga memberikan perumpamaan bagi kita bahwa Yesus juga adalah batu penjuru dalam Matius di sana? Ya, bahwa seorang yang membangun rumah di atas pasir itu sebentar saja itu akan roboh. Tetapi orang yang membangun rumah di atas batu, ya, air atau banjir pun tidak akan melandainya. Maksudnya ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sekalipun banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, kalau kita sudah kokoh dalam iman, tidak akan mengganggu kita. Sorry. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita renungkan? Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita tetap ada di dalam Dia. Itulah yang penting. Kekokohan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan itu selalu ada. Jangan sampai kendor. Maka Paulus mengingatkan akan jemaat Kolose agar jangan sampai meninggalkan iman mereka atau meninggalkan pengenalan mereka terhadap Yesus Kristus. Jangan sampai. Karena
dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Itulah yang namanya sumber kehidupan kita. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang perlu kita renungkan? Apa yang perlu saya sampaikan? Dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang sudah menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjadi saksi bagi Kristus. Itu yang pertama. Yang pertama adalah menjadi saksi bagi Kristus. Kita tidak cukup hanya mengenal Yesus di dalam diri kita, tetapi Tuhan juga mengajak kita bagaimana kita menjadi saksi bagi mereka di luar sana. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk diri kita, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Mana mereka mendengarkan kalau tidak ada yang memberitakan. Maka tugas kita malam hari ini, kita harus beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin penting. Itu yang pertama. Mencintai Yesus berarti harus bersaksi bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalaupun kita tidak mau menceritakan Yesus secara tatap muka, kita juga bisa dilihat bahwa kita ini pengikut Kristus. Kita bisa dilihat dengan kata-kata kita sendiri. Pengucapan kita terhadap diri sendiri. Dan kepada orang lain. Itu juga menjadi saksi. Itu juga menyatakan bahwa kebaikan Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi saya percaya di dalam grup ini tidak ada yang berkata atau menggosipkan satu sama lain. Tidak ada itu. Tidak ada di dalam ini. Saya yakin itu. Tidak ada itu. Saya garansikan itu tidak ada di dalam ini. Tapi di luar sana itu. Amin. Ya. Jadi Amin. di dalam kehidupan kita harus kita mengimplementasikan bagaimana kasih Tuhan di dalam diri kita melalui perkataan kita, pikiran kita, dan isi hati kita. Perilaku kita. Itu yang sangat penting. Ya. Yang kedua, bertambah teguh di dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Garis bawah itu, juru selamat manusia. Maka yang perlu saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya pribadi seseorang. Tapi menyatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Ya. Bukan ke pribadi orang yang sempurna. Tetapi kita yang orang yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana caranya agar iman kita terus bertumbuh di dalam iman. Iman kita terus kokoh di dalam iman. Dan saya ingatkan, tapi mungkin di dalam ini pasti selalu berdoa setiap saat ya. Selalu itu pasti di dalam ini, selalu di dalam grup ini selalu berdoa di setiap saat ini. Tapi orang-orang di luar sana, mereka itu selalu ini lupa dengan doa. Tapi kalau di sini saya percaya itu bahwa berdoa setiap saat.
kekokohan iman kita dan tidak akan digoyahkan. Salah satunya adalah kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sekali lagi, salah satu kekokohan iman kita kepada Tuhan harus membaca firman Tuhan siang dan malam. Amin. Apa saya harus mau garansikan bahwa di sini juga pasti melakukan hal yang sama. Amin. Amin. Ya. Jadi Amin. dengan bertumbuhnya iman kita, maka kita harus membaca Alkitab di setiap saat. Ya, membaca Alkitab berarti jangankan satu pasal atau satu kitab, satu ayat setiap hari, kalau kita merenungkan itu dengan baik-baik atau meresapi, ya, saya bisa memakai kata ini meresapi, itu kita akan diberkati luar biasa. Dan Amin. saya bisa bersaksi kepada teman-teman sekalian, kalau saya jalan misalnya pelayanan atau kerja itu, yang saya lakukan di jalan itu, tapi kalau memang dari rumah memang membaca Alkitab dan juga merenungkannya dan juga berdoa bersama keluarga. Tapi salah satu ciri khas saya jika saya jalan kemana ke tempat kerja ya atau pelayanan itu, ya selalu merenungkan lagu rohani. Kenapa kita harus selalu merenungkan firman Tuhan? Ini kan juga bertumbuh iman kita. Ya. Kalau nanti di tempat ini masih ada yang bilang gini, aku masih seperti yang dulu. Itu belum berubah namanya itu. Belum mengenal Yesus itu. Tapi di dalam ini tidak ada itu. Saya yakin itu. Ya, tapi kalau ada di dalam ini, mari bertobatlah. Ya, kalau menyanyikan lagu-lagu itu. Tapi bukan juga itu adalah penyembahan berhala. Baik, terima kasih. Kak, saya sudah dikode gini, 3 menit lagi ya. Ya, jadi itu juga sudah termasuk yang namanya penyembahan berhala. Maka bagaimana iman kita bertumbuh, yaitu selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, dan selalu merenungkannya. Dengarkan lagu-lagu rohani setiap hari. Supaya tidak akan tergoyahkan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, ini yang terakhir ini. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata mengucap syukur di sini itu adalah tidak terlepas dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Itu selalu di setiap saat. Selalu setiap saat ada itu. Yang mengucap syukur artinya menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga kita ketika sudah berkeluarga, baik di dalam setiap kehidupan kita, keseharian kita, pekerjaan kita, maupun dalam perkuliahan kita. Mengucap syukur. Tapi mengucap syukur ini juga tidak hanya juga di saat kita senang-senang, bukan juga. Suka duka, selalu mengucap syukur. Nah, kalau kita sudah mengamati ayat yang 2 ini, bukankah poin ini adalah menjadi pusat perhatian kita terhadap kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertumbuh di dalam iman, ya, berakar di dalam Dia, artinya hal yang kita lakukan adalah mengucap syukur di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kesimpulan saya di dalam renungan malam hari ini? Kesimpulan saya adalah pastikan bahwa
Anda dan saya, keluargamu, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bersaksi bagi mereka. Sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang penting. Pastikan bahwa Anda dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan. Karena Engkau telah menolong kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami. Kalau kami semua yang sudah menerima Yesus dalam Juminar yang malam hari ini, Tuhan berkati anak-anak Nias, Youth Generation. Biarlah masa depan mereka cerah, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan mereka semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus bersyukur keadaan susah, duka. Kiranya kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada para hambanya. Baik, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara. Dan kepada teman-teman semua, jika ada pertanyaan, tanggapan, atau ada kesaksian yang disampaikan saudara-saudari, saya persilakan. Atau duluan dulu pertanyaannya. Ada pertanyaannya? Kakak Duber, ada pertanyaan? Oke, shalom semuanya. Bersyukur buat malam hari ini diingatkan kembali ya. Tema kita malam hari ini dasar dan sumber hidup kita. Jadi udah jelas banget tadi, udah dijelaskan sama hambanya. Dan tidak ada yang perlu saya tanyakan. Ya, kita harus belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Kita jangan hanya mendengarkan saja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menjadi saksi kepada saudara-saudari kita yang di luar sana. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tanggapan dengan firman Tuhan malam hari ini, atau mungkin ada kesaksian teman-teman. Kami persilahkan. Ayo teman-teman, jangan diam-diam saja. Mungkin ada yang diberkati malam hari ini. Oh, saya diberkati firman Tuhan ini, saya ditegur firman Tuhan ini. Teman-teman bisa sampaikan kepada kita malam hari ini. Shalom. 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 Wah, Shalom. saya beberapa orang yang memang saya kenal di sini ya. Ada yang namanya Pak Agus Halagu. Beliau adalah pelayan di Bogor juga, hamba Tuhan yang setia dan melayani di sana. Dan juga ada, ini saya memperkenalkan aja supaya ada juga Resti Malata. Nah, ini pemuda saya dulu di Sulawesi, orang Sulawesi. Sampaikan salam kepada beliau, ya. Ya, terus ada juga Rianus Tafanao. Nah, ini baru-baru bergabung malam hari ini. Dan mereka senang ya dengan grup ini.
Terus kemudian ada juga Nia sini ya, yang backgroundnya itu kayak apa gitu. Terus ada juga Pak Alfred Daniel, ya. Nah itu orang Batak gitu. Halo Pak Alfred Daniel, selamat bergabung. Ya. Terus ada juga ya itu aja karena tadi udah keluar ya. Oke. Ada Nungki. Nah, orang Sulawesi juga. Orang Sulawesi. Jadi ketika saya sudah share info ini, mereka juga inisiatif sendiri untuk meminta supaya mereka juga bisa gabung. Maka melalui ini pun juga banyak mereka yang diberkati dalam grup ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. 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 Puji Tuhan. Ada dulu yang pertama kali bergabung. Saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan yang mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indra Aribowo Nazara dari Sumatera Utara. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat mengetahui rahasia kerajaan Allah? Dengan hubungannya kita memiliki iman, tapi iman itu harus ada disertai dengan perbuatan. Jadi pertanyaan saya, dengan adanya iman, bagaimana hubungannya supaya kita dapat mengetahui rahasia dan kunci kerajaan Allah? Terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya Saudara Indra Aribowo. Mungkin pertanyaannya bisa diulang kembali. Sekilas tadi yang saya dengarkan, bagaimana kita dapat mengetahui dengan memiliki iman ya? Iya. Benar nggak sih? Mengetahui kerajaan Allah dengan memiliki iman. Iya, pertanyaan saya, kan tadi kita bahas tentang iman. Jadi iman itu disertai dengan perbuatan. Terus pertanyaan saya, bagaimana agar semua orang itu dapat mengetahui rahasia kerajaan Allah atau kunci kerajaan Allah dengan memiliki iman? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Teman-teman yang mau menanggapi boleh ditanggapi sebelum hambanya akan menanggapi yang firman malam hari ini menanggapinya. Teman-teman bisa memberikan tanggapannya dengan pertanyaan saudara kita Indra. Videonya yang masih dimatiin ini boleh dinyalain supaya kita bisa lihat teman-teman. Ya mungkin ada tanggapan dari Pak Agus Lahagu. Oke. Ya, salam semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Pertanyaan siapa tadi namanya? Saudara Aribowo. Ariwibowo. Saudara Indra Aribowo. Oh, jadi Saudara Indra tadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah dengan iman kita? Ya, saya pikir ya tadi sudah dijelaskan sama hambanya tadi bahwa sebenarnya itu berkaitan dengan tema tadi dasar apa tadi? Tema kita malam ini apa tadi? Sumber dan dasar hidup kita. Sumber dan dasar hidup kita. Jadi pertama kita masuk ke iman dulu. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman. Tadi itu bagi saya itu sangat simpel banget. Tadi sudah dijelaskan bahwa dasar iman yaitu pertama kita harus mengenal diri kita dulu. Kita harus mengenal Tuhan dulu dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa. Maka firman Tuhan itu istilahnya mengubah mindset-nya kita, mengubah cara pandang kita. Yang tadinya kita memiliki cara pandang seperti dunia memandang, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka
mengubah cara pandang kita seperti firman memandang. Maka ini akan membuat iman kita itu semakin bertumbuh. Lalu setelah iman itu bertumbuh, maka kita akan memiliki prinsip atau tujuan hidup. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. Jadi setelah Roh Kudus, maka kita akan mengerti apa yang harus saya lakukan. Nah, rahasia kerajaan Allah di dunia ini apa? Ini seringkali banyak orang yang bertanya rahasia kerajaan Allah itu. Ya, rahasia kerajaan Allah itu bagaimana semua orang itu dibawa kepada Kristus. Nah, lalu kemudian tadi dijelaskan bahwa enggak mesti berhadapan muka langsung memberitakan Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menikmati, kita sebagai pribadi sudah menikmati Tuhan itu, sehingga kemanapun kita pergi, kita bisa membawa damai. Kemanapun kita berada, kita bisa tahu. Pernah nggak orang melihat ketika, contoh misalnya orang Batak ketika kita ketemu, dari cara ngomongnya aja dia sudah membuktikan bahwa dia orang Batak. Maka sama seperti itu juga kita, kerajaan Allah itu, kerajaan Allah siapa yang kita nyatakan ketika kita berada di satu tempat. Maka itulah ini yang dikatakan bahwa anak-anak Allah yang sudah bertumbuh di dalam iman dan sudah menikmati Tuhan, maka kerajaan Allah itu artinya apa? Kemanapun kita berada, kerajaan Allah dinyatakan di sana. Misalnya bendera Indonesia dinyatakan di bulan, contohnya ditaruh di bulan. Maka orang Indonesia mengetahui bahwa kedaulatan Indonesia pernah sampai di bulan. Maka pertanyaan kita sekarang ini, pertanyaan yang sering menonjol bahwa kerajaan siapa yang kita nyatakan pada saat ini? Apakah kerajaan iblis atau kerajaan pribadi kita sendiri atau kerajaan penyembah berhala diri kita sendiri atau kerajaan Allah? Itu yang paling penting. Maka kerajaan Allah itu yaitu apa? Membawa damai. Ada pengampunan, di dalam damai itu ada pengampunan. Damai itu bukan seperti dunia berikan loh. Damai itu punyanya Tuhan. Dan itu damai itu bisa diberikan oleh Tuhan hanya kepada orang-orang yang memang tekun dan taat. Dan hidup di dalam kesucian kekudusan hidup. Maka rahasia kerajaan Allah itu setelah kita memiliki damai itu, menghidup dalam kekudusan, memiliki iman yang sejati itu, maka kerajaan Allah itu bisa kita nyatakan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa belajar, loh, kok orang ini ketika ngomong, kok membawa kesegaran dalam hati saya. Kok orang ini ketika ngomong senang banget ya. Kok orang ini terlalu jujur ya. Akhirnya apa? Ada kerinduan untuk mendengarkan kita. Nah, terlebih-lebih lagi, ya kalau secara umum dinyatakan bahwa pemberitaan Injil, datanglah kerajaanku, supaya semua orang itu datang kepada Tuhan. Mungkin itu poin saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat tanggapannya. Kepada saudara kami ini sudah jelas-jelas kita mendengarkan tanggapan yang disampaikan siapa namanya? Kak Agus Lahagu. Iya. Terima kasih Kak. Dan Yesus senantiasa memberkati. Sama-sama. Baik, kepada saudara-saudara semua, masih ada pertanyaan atau masih ada tanggapan tentang pertanyaan saudara kita Indra? Mungkin ada tanggapan dari Pak Alfred Daniel. Silakan Pak. Oke, shalom untuk kita semua ya. Shalom. Yahobu. Yahobu. Jadi mungkin boleh, sorry Pak, Tuhan mungkin boleh di ya. Oh, hidupin kamera ya. Oke. Ya, untuk firman Tuhan malam hari ini sepertinya jelas, hambanya sudah berbicara, sudah memaparkan materi dengan baik. Mungkin saya diberkati ya. Jadi untuk ya ada sedikit tambahan sih tentang pertanyaannya dari Kak Indra ya. Bicara tentang kerajaan surga. Dan sebenarnya yang dikasih tahu oleh Kak Agus Lahagu tadi itu udah paling sederhana. Jadi saya ingin tambahkan bagaimana sih kita tahu kerajaan surga itu dengan kita memiliki iman. Mungkin kita pernah sering membaca
banyak hal tokoh seperti di Alkitab ya. Ada Abraham, Bapak Abraham yang sampai saat ini kita juluki sebagai Bapak orang beriman. Artinya, Gembala di sini pernah bilang, Gembala GKIN pernah mengatakan hal yang demikian. Saya mencontek sedikit. Ada seorang tokoh yang pernah mengatakan, bagaimana jika kita memiliki iman yang kecil, sanggup membawa kita itu naik ke surga. Berbicara tentang iman. Nah, tapi ketika kita memiliki iman yang besar, surga yang ada itu bisa kita bawa ke dalam hati kita. Nah, ini konteksnya masalah iman saja. Jadi mau kecil mau besar sebenarnya bagaimana kita mengetahui kerajaan surga itu hanya satu, yaitu iman. Bagaimana maupun iman kita kecil ataupun iman kita besar, pasti kita akan bisa mengetahui kerajaan surga. Walaupun sudah disebutkan oleh Bapak Agus Lahagu, contoh kecil kita memiliki kerajaan surga itu apa? Damai sejahtera. Itu satu. Mungkin yang kedua, bagaimana sih kita mengetahui kerajaan surga itu isinya apa? Mungkin ada yang bisa saya tambahin, itu kasih. Orang yang datang penuh dengan kasih, pasti membawa damai sejahtera. Nah, dari hal itu kita bisa melihat bahwa di kerajaan surga nanti pun pasti seperti itu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada namanya cemburu segala macam, tidak ada. Yang ada hanyalah kasih dan damai sejahtera. Jadi hal yang pertama yang dibilang oleh hambanya tadi ya, terima dulu Yesus. Kita tidak akan pernah bisa memiliki iman ataupun kita tidak akan pernah mengetahui apa itu kerajaan surga kalau secara pribadi kita tidak ataupun kita belum menerima Yesus. Kunci pertama untuk kita mengalami semua itu adalah Yesus Kristus. Jadi untuk pertanyaan ini saya hanya bisa menambahin saja, maaf kalau ada yang salah, tapi saya diberkati sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Itu adalah kunci pertama, bagaimana kita bisa menikmati semua kerajaan surga, yaitu dengan menerima Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Itu saja. Salam. Shalom. Terima kasih Pak Alfred. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada tanggapannya kepada teman-teman semua? Atau ada kesaksian sekarang? Salam. Salam, selamat malam. Shalom, malam juga. Maaf ya, soalnya baru bisa gabung udah dalam pertengahan firman Tuhan. Soalnya tadi ada kegiatan juga di luar. Bersyukur buat malam hari ini kepada hambanya yang telah memaparkan firman Tuhan bagaimana sumber dan dasar hidup kita. Ya mungkin dalam pertengahan saya sempat dengar tadi sumber hidup kita ini adalah dari Tuhan, dari Allah sendiri. Dan dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Nah bersyukur boleh hal itu diingatkan kembali bahwasanya hidup ini harus didasarkan dan disumberkan oleh kuasa dari Tuhan. Terima kasih hambanya. Nah jadi tanggapan saya tentang pertanyaan saudara tadi tentang bagaimana kita mengetahui kerajaan surga. Kunci kerajaan surga melalui iman yang kita punya, ya toh. Bagaimana kita mengetahui kunci kerajaan surga melalui iman yang kita lihat. Ada satu dasar yang saya sampaikan kepada kita, yaitu pada Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berbicara tentang iman atau dasar iman, yaitu segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini dijelaskan iman itu sebenarnya dasar dari segala sesuatu, termasuk dalam mengetahui kunci atau kerajaan surga. Ya. Dilanjutkan
berikutnya, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Terus karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana hati kita untuk Tuhan. Bagaimana respon kita kepada Tuhan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Ingat dalam Yakobus juga berkata, kalau nggak ada tindakan, kalau nggak ada action, bagaimana kita bisa berbuah? Ya. Nah, saya lanjutkan tentang bagaimana kita udah tahu tadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Nah, diteruskan dengan kerajaan surga. Kerajaan surga berbicara tentang juga kunci kerajaan Allah. Ini berbicara tentang otoritas atau kekuasaan Allah. Gitu. Bagaimana kita mengetahui kekuasaan, kekuatan, kedahsyatan, keluar biasaan Allah itu loh. Kita bisa lihat juga itu nanti dasarnya yang saya bisa bagi untuk kita. Yaitu Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat 19 berkata di sini, kepadamu aku kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini masalah tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita melihat Yesus itu diimplikasikan, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mentransformasikan, bagaimana dia turun ke dunia. Di mana kita menerimanya gitu. Ketika kita udah menerimanya dengan iman, karena kita tidak bisa menerima secara pribadi, harus ada yang menolong. Menolongnya apa? Ya loh. Siapa yang menolong kita? Adalah Roh. Ya gitu. Kita nggak bisa meyakini bahwa Yesus sebagai Allah kalau kita tidak memiliki roh. Rohnya siapa? Itu rohnya Tuhan. Gitu. Itu menurut tanggapan saya. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana kerajaan surga, kita harus tahu dasar iman kita dulu. Baru kita tahu bagaimana berbicara tentang kerajaan Allah. Itu saja sih yang bisa saya tanggapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Jika ada kepada teman-teman yang lain, dipersilakan. Terima kasih, Bang. Halo, Halo. boleh saya tanggapi dengan yang dimaksud dengan pertanyaan yang tadi? Iya, boleh Kak. Sangat boleh. Ya, ini adalah pertanyaan yang luar biasa ya, yang memang kita sudah sering dengar, saya sering dengar tentang pertanyaan seperti ini. Kalau kita tahu bahwasanya iman itu kita tidak bisa ukur seperti apa iman itu. Ya, kalau kita benar-benar menerima Yesus sepenuhnya, menerima Yesus dengan hati yang dalam, maka di situ kita mengetahui apakah iman itu masih adakah di dalam diri kita. Kita mengetahui kerajaan Allah seperti apa. Kalau sudah dipaparkan oleh hambanya tadi, kita harus mengenal Allah lebih dalam lagi. Ya. Makanya iman itu tidak bisa kita ukur secara diameternya. Ya. Tetapi iman kita, bagaimana kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Bagaimana kita percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Makanya dikatakan itu iman. Ya, kita percaya. Ya, saya sudah dengar dari pendapat hambanya tadi dan juga Pala Hagut yang lain juga saya dengar memang sudah
sangat-sangat luar biasa jawabannya. Nah, tetapi di sini kita ketahui bahwa yang saya katakan tadi, iman itu kita tidak bisa ukur. Ya. Ya. Iman kita itu tidak bisa kita ukur. Iman orang lain pun kita tidak bisa ukur. Ya. Hanyalah kita pribadi. Hanyalah kita apakah benar-benar kita percaya kepada Allah. Apakah benar-benar kita menerima Yesus dengan sepenuh hati. Disitulah timbul nantinya ketika kita semua menerima Yesus dengan sepenuh hati. Pasti kita memiliki kerajaan surga yang nyata itu yang sudah dipatahkan oleh dalam kitab. Ya. Mungkin itu saja yang saya tanggapi ya. Jika ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan ya, saya maaf. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana kepada Saudara Indra, sudah paham dengan semua tanggapan yang diberikan oleh kakak-kakak dan abang-abang semuanya? Baik, pertama-tama banyak kepada Bapak dan abang-abang yang menjawab pertanyaan saya. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Saya bertanya ini tadi karena saya sudah ikut seminar Alkitab. Karena saya tadi membahas tentang dari Injil Lukas pasal 8 ayat 10, di mana Yesus lalu inilah firman Tuhan, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan mendengar mereka tidak mengerti. Amin. Jadi saya bertanya tadi bahwa bagaimana kita dengan memiliki iman supaya kita dapat bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah atau kunci daripada kerajaan Allah tersebut. Jadi dari jawaban yang bapak-bapak atau abang-abang berikan semua, bahwa dengan kita memiliki iman atau dasar kita, dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, dan iman itu harus disertai dengan perbuatan dan kasih, memiliki nilai-nilai yang rohani atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dengan begitu kita dapat mengetahui rahasia kerajaan Allah. Baik, demikian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Shalom. 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 Masih ada pertanyaan atau tanggapan kepada yang lain? Ya, shalom. Salah. Iya, shalom. Ya. Saya mau bertanya nih sama Pak Ahmad Evangelis, saya Evangelis Rahmat Nasir. Pertanyaan saya itu, iman apakah bertentangan dengan logika, Pak? Gitu ya. Apakah iman kita bertentangan dengan logika? Gitu. Saya ini mau masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi saya udah jelas tentang yang dibahas oleh saudara-saudari tadi tentang iman tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang saya mau juga pendapat kepada Pak Evangelis Rahmat Nasir, apakah iman kita itu bertentangan dengan logika? Ya, terima kasih. Halo, shalom. Di-unmute dulu Pak Rahmat. Pak Pak Rahmat Rahmat lagi Nasir. ngomong tapi udah di mute. Halo. Ya, baru kedengaran Pak. Oke. Apakah iman bertentangan dengan logika? Ya. Kalau kita mau pakai logika dengan pengenalan Yesus, sama halnya kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Artinya kita mengenal Yesus bukan karena kita punya pikiran yang semaunya kita.
Tetapi bagaimana iman yang tadi saya sampaikan bahwa ada kekokohan di dalam iman percaya kita. Itu percaya. Berarti kekokohan ini berarti tidak akan tergoyahkan. Ya. Maka kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau Paulus mengingatkan akan jemaat di Kolose dengan berkata bahwa jangan sampai filsafat-filsafat ini atau ajaran-ajaran sesat yang akan masuk kepada dirimu sendiri atau kepada jemaat di Kolose. Jangan sampai imannya itu akan benar. Berarti kalau umpamanya logika dipakai dengan iman, itu bukan iman. Nah, maksud saya adalah itu pendapat saya. Maka terserah saudara kalau melibatkan iman itu sama dengan logika. Oke. Terima kasih. Saya mau bertanya lagi. Terus tadi Bapak bilang, jadi jawabannya ini maksud Bapak jadi bertentangan ya? Nggak boleh sama gitu, nggak boleh jalan dengan searah. Iman dengan logika. Jadi jawaban Bapak bertentangan. Oke, gimana kalau contohnya saya sakit, Pak? Saya sakit, terus saya beriman nih. Oke, saya beriman. Saya berdoa sama Tuhan. Oke, saya nggak mau minum obat. Saya beriman. Saya nggak mau perlu dokter. Saya nggak perlu mau ke rumah sakit. Terus gimana itu, Pak? Saya mati sia-sia tanpa ke dokter. Tanpa tadi Bapak bilang beriman dengan logika bertentangan. Kan kita ke dokter juga itu kan logika juga, pengetahuan kita. Terima kasih, Pak. Gimana pendapat Bapak seperti begitu? Oke, saya akan jawab. Kalau dalam Matius mengatakan apa? Matius pasal yang ke-6 ayat 33 bilang apa di sana? Dengar baik-baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, kalau umpamanya kita mencari terlebih dahulukan dulu Tuhan dalam diri kita, itu tidak salah kamu harus ke rumah sakit. Enggak salah itu. Tapi kalau kita mendahulukan pikiran kita tanpa kita melibatkan Tuhan, ya otomatis itu yang salah gitu. Terima kasih. Boleh saya tambahkan ya? Iya, silakan, Kak. Ya, saya tanggapi tentang pertanyaan tadi yang terakhir ini, Saudara Roni ya. Iya, Kak, iya betul. Oh iya. Pertanyaanmu kan bilang, gimana kalau saya sakit dan saya punya iman, tapi kalau saya sedang sakit, terus saya tidak ke rumah sakit gitu. Ya kan? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya boleh kamu ke rumah sakit. Yang penting sama seperti jawaban tadi Pak Rahmat itu, kamu duluankan dulu Allah. Bukan dalam arti kamu tidak membutuhkan dunia gitu. Dunia artinya rumah sakit atau obat-obat, bukan. Duluankan dulu Allah, artinya berdoa. Tetapi kalau hanya sekedar berdoa tapi tidak ada respon, tidak ada perjalanan, artinya seperti firman Tuhan kan, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati gitu. Nah, imanmu kalau kamu punya iman tapi tidak ada perbuatan kamu, tidak ada respon kamu, tetap saja konyol gitu loh. Imanmu konyol. Artinya, kalau kamu punya iman tapi kamu tidak mengerjakannya, oh percaya kalau Tuhan Yesus itu langsung menyembuhkan. Tidak, Tuhan tidak langsung menyembuhkan. Tuhan membutuhkan kerja kamu gitu loh. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih buat tanggapannya kepada Saudara Roni. Saudara Roni, gimana sudah? Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat Kak Damai. Terima kasih, Kak Damai. Ya, mungkin saya coba tambah ya. Halo?
Ya, silakan Pak Agus Lagu. Ya, apakah Waktu iman bisa ditambah. Ya, apakah iman bisa bertambah? Apakah iman bisa bertentangan nggak dengan logika? Tadi dikasih contoh bahwa kalau saya sakit, saya hanya beriman. Memang sih, seringkali terjadi ya, bukan hanya di kalangan kita, di gereja-gereja banyak sekali yang sering ngomong ya udah beriman saja, kamu nggak usah kerja. Nah ini sesuatu hal juga yang memang agak ngawur ya gitu ya. Tadi teman-teman juga beberapa teman-teman sudah menjelaskan. Nah, saya lebih mengarah ke satu kasus, ada satu kasus mengenai Ruth. Ya mungkin Ruth ya, kalau kita melihat bahwa memang dia beriman kepada Tuhan. Dia beriman. Tapi kalau kita melihat perjalanan Ruth itu bisa mendapatkan Boaz itu usaha dari dia loh. Seakan-akan usaha dari dia bisa mendapatkan Boaz memang disuruh sama Naomi gitu loh. Kalau kita melihat kehidupan Naomi itu mengatakan bahwa aku ini jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara sebab hatiku itu pahit rasanya. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa Naomi itu artinya menyenangkan. Lalu mereka tinggal di satu tempat yaitu Bethlehem. Bethlehem itu kalau kita lihat di bahasa aslinya itu rumah roti loh itu. Rumah roti berarti kaya berkat sebenarnya. Jadi Naomi itu bilang namaku udah pahit, namaku menyenangkan. Tapi aku tinggal lagi di Bethlehem yang penuh dengan berkat. Tapi kok aku yang aku hadapi justru malah petakan yang begitu mengerikan sekali. Melampaui saya gitu loh. Lalu kemudian mereka pindah yang namanya satu tempat yaitu Moab. Ternyata sampai di sana anak-anaknya meninggal 2. Lalu kemudian tinggal 2 menantu, suaminya juga meninggal. Naomi itu mengatakan bahwa jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Dia bilang sama menantunya, sama Orpa, sama Ruth, aku nggak punya apa-apa loh. Kamu nggak mesti harus ikut aku. Tapi coba lihat pernyataannya Ruth di sini. Mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku. Kemana engkau mati, disitulah aku mati. Akhirnya dia ikut. Kalau kita melihat perjuangan Naomi, ya mungkin Naomi itu memikirkan dia suka menolong orang lain. Tapi kalau dia bawa Ruth, pasti Ruth itu nggak bakal maksudnya nggak bakal dia tolong lagi. Tapi justru sebaliknya kalau kita lihat di sini bahwa Ruth yang menolong dia nanti, yang akan mengurusi di masa tuanya. Tapi kita lihat bagaimana dia bisa mendapatkan Boaz. Ada di sini ya, ada dua kasus yang kontras di sini. Kalau di perjanjian lama, di keluaran, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang, kamu beriman saja, aku akan kasih tiang api, aku kasih tiang api dan mungkin buat malam hari lah supaya kamu bisa dilihat dan bisa menerangi jalanmu. Tapi lihat di sini, Ruth justru bukan seperti itu. Dia beriman memang, tapi ada usaha dari dia. Ada usaha dari dia. Kita banyak mendapat beberapa kasus itu. Sehingga dia berpura-pura tidur di satu tempat, akhirnya Boaz itu mendapat belas kasihan, akhirnya mereka bisa menikah pada akhirnya kalau kita lihat ceritanya. Tapi itu usaha. Jadi artinya apa? Iman itu selalu di atas. Iman kepada Allah itu kita selalu di atas. Baru di bawahnya itu ada tindakan kita. Jadi Esther juga kalau kita bisa melihat bahwa bagaimana perjuangannya melawat bangsa, menyelamatkan bangsanya ketika hampir-hampir masuk di dalam ancaman Haman. Tapi dia berdoa, berpuasa, dan dia berusaha. Memang beriman, tapi ada usahanya gitu loh. Ada usahanya. Sehingga dengan usaha itu Tuhan memberkati. Kenapa? Pertama dulu dia berpuasa, itu namanya iman. Dia berpuasa, dia tahu bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Tapi dengan tindakan Tuhan akan menunjukkan. Maka ini sesuatu hal yang perlu memang orang-orang percaya, orang-orang Kristen juga mengetahui. Nah, kita lihat juga bahwa Allah di dalam natur Tuhan Yesus ada 2, ilahi dan manusia. Memang dia natur ilahi, tapi 100% natur ilahi, 100% juga natur manusia. Artinya apa? Natur manusia juga ada usaha bagaimana dia bisa memberitakan kerajaan Allah, bukan hanya natur keilahian doang. Maka kita sebagai orang percaya juga seharusnya harus seperti itu. Justru kita rajin dan bekerja keras di dunia ini sebenarnya.
Justru kita berhikmat dan bijaksana. Justru kita setia, bukan hanya beriman saja kepada Tuhan. Mungkin itu poin saya. Bisa diterima. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Boleh saya tanggapin ya? Maaf teman-teman, ini lagi di jalan karena ada acara tadi. Jadi tadi aku dengarnya pas pertengahan. Tadi dibicarakan tentang iman sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa apakah iman dengan pikiran itu bertentangan? Kalau menurut saya itu sejalan, sama seperti yang dikatakan tadi saudara Damai ya. Dia ingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tetapi level iman dengan pikiran memang beda. Kalau pikiran itu lebih kepada kenyataan apa yang dia lihat, ya baru dia setuju. Tapi iman, dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani juga, bahwa itu dasar segala sesuatu. Artinya, yang tidak ada akan menjadi ada. Ya kan, iman itu di mana kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan yang tidak ada. Makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti dikasih contoh tadi bahwa kalau saya sakit, apakah saya nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu berobat? Betul ya, itu perlu ada tindakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa terlebih dahulu kita harus cari Tuhan. Kenapa? Waktu kita mencari Tuhan, selesai kita berdoa, kita kasih sama Tuhan, setelah itu kita harus bertindak. Apakah dengan kita minum obat, kita katakan, nah inilah sesuatunya, obat ini akan menyembuhkan saya? Tidak. Maksudnya seperti ini. Kenapa bisa sejalan iman dengan pikiran? Begini, waktu kita minum obat, kita percaya bahwa obat ini Tuhan akan pakai. Ya kan, obat ini akan pakai, dokter ini akan pakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan saya oleh Tuhan. Ya kan? Tuhan untuk menyembuhkan saya. Obat ini dipakai Tuhan untuk menyembuhkan saya. Artinya itulah iman. Waktu kita bertindak, kita percaya sebelumnya bahwa Tuhan campur tangan ada dengan semua apa yang kita lakukan. Asalkan semua itu semuanya baik, sejalan. Jangan seperti dulu ya, orang tua. Saya punya orang tua. Minta diberkati, minta dipulihkan. Setelah itu berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Apa yang dilakukan adalah pergi ke dukun. Ya, nah itu yang salah, itu bertentangan. Maka saya katakan bahwa iman dengan pikiran itu sejalan. Tetapi level iman itu tinggi daripada pikiran kita. Jadi utamakan Tuhan seperti yang dijelaskan oleh teman-teman. Ya, waktu kita bertindak itu percaya bahwa Tuhan pasti pakai semua orang yang di sekitar kita. Ya, lewat obat dan sebagainya. Bagaimana? Ya, jadi tidak bertentangan. Kalau menurut saya itu sejalan. Itu juga tindakannya. Jangan kita berdoa itu saja menurut saya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, amin. Shalom kepada teman-teman semua, karena waktu sudah membatasi kita. Kepada pengkhotbah saya serahkan. Baik, terima kasih. Layar saya sedang bermasalah, tapi nggak apa-apa, saya ini langsung doa ya, atau gimana? Iya, iya. Pokok-pokok doa dulu, Pak. Baik, siap. Ada pokok-pokok doa dulu. Ya, bagi bangsa kita ini loh, khususnya daerah kita Nias ya. Silakan. Oke. Ya, baik. Baik, berarti langsung saya akhiri ya. Ada lagi Pak, yang kemarin kan ada yang meminta doa di grup kita itu yang teman-teman mahasiswa di Jakarta. Ada mereka konflik sedikit di kampus. Saya juga belum tahu kalau mereka udah ikut. Ya, kita doakan mereka nanti.
Ada bisa Jawa Tengah, saudara Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Bisa saudara dulu berkasih nama mereka gitu. Oh iya, itu salah satu ya. Nama-nama mereka aja ya, supaya langsung ditutup dalam doa. Iya. Namanya Julianus. Julianus. Iya. Itu aja, Bang. Oke. Sama yang nias kita. 2 pokok doa aja. Mungkin dari inilah siapa? Di sini ada yang bergabung yang bukan dari suku kita. Ya. Mungkin juga rindu sekali mereka untuk didoakan siapapun. Kayak Resti, siapa? Kalau Pak Alfred, Daniel ya nggak apa-apa juga, silakan Pak. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih kedaulatan Allah yang Engkau nyatakan bagi kami malam hari ini. Terima kasih telah Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama untuk boleh merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih sharing bersama pertanyaan-pertanyaan tanggapan dari apa yang kami terima malam hari ini. Tuhan berkatilah setiap kami sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan beserta kami dalam keseharian kami. Bapa di surga, kami mendoakan akan bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan yang memberkati, damai sejahtera daripada Allah yang boleh memberkati, dan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa terus terjadi di bangsa kami, para pemerintahan, para setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalamnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami secara khusus mendoakan akan Pulau Nias. Tuhan, Engkau memberkati Pulau Nias yang tercinta. Berilah kekuatan, kesehatan kepada para pemerintah yang ada, dan berikanlah kesehatan bagi mereka, sehingga dalam setiap apa yang mereka lakukan, nama Tuhan saja dimuliakan. Terlebih khusus gereja-gereja yang ada di Nias. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Perlindungan, pertolongan terjadi. Dan kiranya kuasa dan mujizat daripada Tuhan boleh terjadi. Dan orang-orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan, Engkau nyatakan dirimu bagi mereka. Sehingga mereka boleh diberi kekuatan dan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk teman kami Julianus yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, kearifan daripada Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami tidak tahu sakit apa yang dialami pada saat ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih dahulu tahu apa yang dialami. Untuk itu kami hanya mengucapkan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Bagi dalam kehidupan keluarganya, maupun dalam setiap pergumulannya. Bahkan dalam setiap apa yang mereka lakukan, maupun dalam studi mereka. Terima kasih Bapak, kami mendoakan akan setiap grup kami ini. Grup Nias Youth Generation. Tuhan, Engkau memberkati para pengurus. Tuhan, Engkau memberkati para setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh. Biarlah Engkau mengajarkan kami lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Allah sumber kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Itulah yang terus menolong dan memberkati kehidupan kami. Teman-teman sekalian, sebelum kita berpisah-pisah, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini, esok lusa, dan sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Oke,